Di balik gemerlapnya Jakarta, ada kehidupan yang tak pernah tersorot lampu kota. Mereka bukan tokoh utama di layar kaca, tapi merekalah pejuang sejati di jalanan ibu kota. Setiap hari, mereka menembus panas dan hujan, menyusuri trotoar, menjajakan harapan demi harapan. Inilah kisah para penjual asongan, suara-suara yang sering diabaikan, tapi menyimpan cerita tentang keteguhan, tentang perjuangan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Namun sebelum itu kami izin untuk merekam selama proses wawancara ini, ya Pak. Oke. Perkenalkan, saya Kristi Jayani. Itu ada teman saya Grace, Tania, Delin, dan Kak Jere. Nah, kami ini dari kampus STT Ekumene Jakarta. Nah, kami di sini untuk memenuhi tugas akhir kami, yaitu mata kuliah Etika 3. Saya Bapak Karna ngaso selama kurang lebih ya 20 tahun lah dari Kabupaten Bekasi. Bolehkah kami tahu Bapak tentang latar belakang keluarga Bapak? Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tentang keluarga Bapak. Ya Alhamdulillah, anak saya kan udah pernah nikah semua. Saya di rumah cuma sendiri aja. Oh, sendiri. Ya istri kan udah nggak ada. Alhamdulillah di rumah sendiri, anak-anak kan udah bisa rumah semua. Jadi kita hidup ya sendiri aja, nggak ada teman. Namanya ya kurang lebihnya ya ada nggak ada kita terima aja. Ya, jadi Bapak sejak kapan memulai pekerjaan ini? Kurang lebih 2007. 2007. Jadi apa yang membuat Bapak terdorong memilih kerjaan ini? Habis gimana ya, cari kerjaan kan agak susah, udah nggak bisa lagi apa semacam kita ini. Cuman bisanya ini aja, ya mau nggak mau kita kerjain, dapat nggak dapat kita ya alhamdulillah kita syukurin aja. Saya izin bertanya, tantangan selama ini Bapak bekerja itu apa sih Pak? Ya apa ya, kita ada nggak ada ya begini aja, bisa senang ya emang apa ya udah takdir kita ya alhamdulillah kita syukurin aja. Ya, banyak sedikit ya namanya udah segini ya kita bilang apa ya bersyukur aja alhamdulillah. Tapi Bapak sendiri pernah pengen nyerah nggak gitu Pak? Ya alhamdulillah sih ya pengen nyerah ya kita usaha apa lagi emang usahanya kayak gini. Cuman udah tua ongko ya udah nyari yang lain udah nggak bisa. Ya, segini aja. Tapi alhamdulillah. Terus pengalaman yang paling berkesan selama ini Bapak bekerja apa? Bapak kok yang lainnya nggak ada kerjaan lagi, dulu kan kerja apa aja ya. Tapi yang sekarang apa senengin ya mau nggak mau ini aja, asong aja. Jadi kan usaha lain kan nggak mungkin kan ya. Usaha kan fisiknya kan udah beda, udah lanjut. Jadi nggak usaha yang lain kan udah apa ya, udah nggak bisa lagi, udah nggak mampu lah. Apalagi kerjaan udah nggak bisa. Yang mau nggak mau ini aja bekerja. Jadi selama Bapak bekerja ini ada pengalaman yang menakjubkan nggak yang Bapak alami? Ya ada aja namanya orang di jalan kan ya. Yang nyakitin pasti ada. Tapi kita ya alhamdulillah kita namanya juga enjoy aja. Nggak buat pikiran umpamanya tapi enggak, kita bersyukur aja. Syukur ya. Masih ya Pak? Pertanyaan saya, pastinya kan nih Bapak di setiap pekerjaan pastinya ada menanamkan prinsip-prinsip ya dalam menjalankan pekerjaan Bapak. Misalnya ini prinsip percaya tentang kejujuran atau bertanggung jawab dalam pekerjaan Bapak. Yalah kita kan usaha ini kan ya kalau umpamanya mau nggak mau kan laku nggak laku kan mau bos ketemunya setoran mau nggak mau. Apapun di jalan ada umpamanya ada masalah apa aja kan bos nggak tahu, kita tanggung jawab penuh. Umpamanya kita orang di jalan kan ya masalah kan pasti ada aja ya. Kita lah apa terima aja, tapi kita bawa bersyukur aja. Nggak ada sakit hati masalah apa mah ya alhamdulillah begini aja bersyukur aja. Itu bersyukur ya Pak. Nggak punya pikiran negatif apa aja. Nah, lanjut gimana sih caranya Bapak tetap jujur dan bertanggung jawab dalam pekerjaan Bapak ini?
usaha apa lagi ya yang Bapak kesenengin ini, karena apa ya, emang usahanya udah tua ongko, usaha yang lain kan mungkin nggak bisa karena kita nggak ada modal ongko, kedua-dua kan ini modal sedikit, ya untungnya gede ya enggak, tapi alhamdulillah lah kita cukupin aja, cukup aja. Iya. Oke, terakhir ya Pak, menurut Bapak kejujuran itu sangat penting nggak sih dalam kehidupan? Alhamdulillah itu penting. Umpama cara apa aja kita kan jalan, namanya jalan ya orang nyakitin apa kita sebodoh, jadi kita namanya jaga hati sama orang, kita ikhlasin aja gitu. Alhamdulillah. Oke. Pak, ada beberapa pertanyaan lagi yang mau kami tanyakan terkait apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Jujur kami sangat terinspirasi dengan kisah Bapak, sangat memberkati banget sih Pak menurut kami. Tapi Pak, menurut Bapak sendiri apa sih harapan terbesar untuk diri Bapak sendiri dan untuk keluarga Bapak gitu? Ya alhamdulillah ya, kita namanya usaha begini ya bersyukur aja. Sedikit banyak kita namanya kita syukurin aja buat anak kita yang mungkin pada sehat, pada gede, bisa sekolah, ladang ini. Tapi kita nggak mungkin yang lebih-lebih lah. Kita sedikit banyak yang berkah. Iya. Nggak mungkin yang pikiran yang kita bakal nyakitin orang. Tapi kita namanya orang usaha ya, kita udah berhasil. Sedikit banyak kita dapat. Iya. Intinya kita semua harus sehat lah ya Pak ya, keluarga sehat. Iya. Ya, berkat pasti mengikuti. Iya. Kemudian Pak, apa pesan-pesan atau harapan yang Bapak mau sampaikan ini untuk masyarakat terhadap profesi pedagang kecil seperti Bapak ini Pak? Alhamdulillah kita usaha ini ya kita nggak gede, kita bersyukur aja. Ya penting modalnya awet buat anak kita pada besar. Kita banyak namanya anak kita jangan kayak kita. Alhamdulillah. Pengen kita hidup begini dari muda bertua, kita alhamdulillah selamat lah buat anak keluarga kita. Iya Pak. Baiklah, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa sih yang mau Bapak sampaikan nih kepada masyarakat sekeliling tentang bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan pedagang-pedagang seperti Bapak ini? Ya alhamdulillah dagang kecil kita nggak butuh banyak ya, sedikit banyak kan kita berkah. Jangan nyari yang lebih kita kan kalau nggak manfaat buat apa, sedikit banyak kita namanya alhamdulillah syukurin aja lah. Iya. Oke. Baik ya Pak, terima kasih banyak Pak udah berbagi pengalamannya sama kami. Alhamdulillah. Iya. Ada satu lagi pertanyaan dari teman kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak buat waktu dan ceritanya yang Bapak sudah sampaikan kepada kelompok kami. Iya. Jadi kami sangat menghargai perjuangan Bapak dan juga nilai-nilai kehidupan yang Bapak bagikan bagi kelompok kami. Jadi dari kisah yang kami dengar, kami boleh belajar bagaimana perjuangan itu, dan semoga kita semua bisa lebih menghargai orang-orang yang bekerja keras setiap hari demi kehidupan yang layak. Terima kasih Pak. Ini sedikit dari kami, walaupun kecil, semoga ini. Alhamdulillah rezeki yang berkah, alhamdulillah. Terima kasih. Bapak sering belajar etika di ruang kelas tentang keadilan, tentang kepedulian, dan tentang bagaimana memperlakukan sesama manusia dengan hormat. Tapi di luar sana, etika bukan sekedar teori. Ia hidup dalam pilihan sederhana. Apakah kita mau peduli atau memilih untuk tidak melihat? Mereka yang berjuang di pinggir jalan ini mengajarkan kita tentang martabat, tentang ketekunan, tentang arti menjadi manusia lebih dari sekedar gelar atau status yang kita miliki. Kita bisa saja tak mampu mengubah segalanya, tapi kita bisa memilih untuk tidak menutup mata. Karena etika sejati bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi tentang bagaimana kita bisa merespon jeritan yang tak didengar. Dan hari ini, suara mereka telah didengar. Pertanyaannya, maukah kita mendengar yang lebih dalam?